Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Hari ini saya bertemu dengan saudara saya, teman saya, dan subhanallah guru saya ini ya. Masya Allah. Dr. Haji Ahmad Hatta MA, luar biasa ini Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas waktunya, terus juga atas kesempatannya untuk silaturahmi kita siang hari ini Ustaz. Jadinya begini Ustaz, asbabul wurud. Kenapa kok siang hari ini kita melakukan silaturahmi lewat Zoom ini? Masya Allah. Ya. Saya ini banyak sekali ditanya oleh para wali murid. Ya. Saya training keliling Indonesia, bahkan tadi malam pun juga masih ada yang bertanya, Ustadz, kalau ada pesantren atau boarding yang antum merekomendasikan untuk anak saya ini kira-kira mana Ustadz? Begitu. Ya. Saya biasanya saya jawab begini, ibu atau bapak, saya pengen tahu keinginan ibu atau bapak, visi misi ibu bapak terhadap putra putri ibu. Saya dengarkan begitu. Betul. Kemudian saya dengarkan begitu, baru yang namanya saya kan mengenal beberapa boarding ini, beberapa pesantren, coba pilih di antara tiga ini. Lah, cuma ketika mereka milih tiga ini, mereka minta pendalaman lagi. Nah itu yang saya pusing. Saya mengetahui beberapa pesantren belum begitu mendalam. Ya, saya training di sana, saya datang dan sebagainya, tetapi filosofinya belum. Ya. Makanya kami buat yang namanya di dalam channel Gria Parenting ini adalah jendela pendidikan. Misi kami adalah mengenalkan beberapa boarding, pesantren, bahkan lembaga pendidikan di mana itu akan membantu banyak wali santri, wali murid. Mereka ingin kemana, silahkan dilihat di jendela itu. Begitu asbabul wurudnya Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair. Afwan wa iyyak Ustaz. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Gimana nih aktivitas selama pandemi ini Ustaz? Wah ini live begini nih dari pagi juga. Luar biasa. Jadi lebih efektif lah karena nggak kemana-mana. Bisa mengajar terus tanpa terganggu transportasi. Masya Allah. Berarti satu hari bisa 3-4 kali nih. Betul. Pagi, siang, nanti sore. Subhanallah. Semoga sehat selalu Ustaz. Amin. Mudah-mudahan antum juga. Amin. Ustadz, saya nanya ini yang pertama. Ini kita bicara tentang Milbos ya Ustadz ya. Ya. Milbos Maghfirah Islamic Leadership Boarding School. Ya. Ini namanya panjang, tetapi ketika dipendek disingkat itu mudah dihafal Ustaz. Iya. Saya pengen tahu ini di balik nama ini filosofinya Milbos itu apa Ustaz? Baik. Terima kasih. Masya Allah ini teman lama yang selalu teman. Masya Allah Ustadz Miftahul Jinan. Teman sekelas. Masya Allah. Teman sekelas. Tapi beda. Kalau Ustadz Atta itu sambil ngantuk wis ranking tinggi. Kalau sini harus melotot baru bisa ranking tinggi. Mudah-mudahan berkah semua ilmu kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi terima kasih banget Ustadz yang memberikan kesempatan kepada saya dan secara umum kepada Milbos untuk berkenalan. Pertama berkenalan dengan Ustadz, kemudian juga berkenalan dengan siapapun yang Masya Allah mempunyai siqah kepada Ustadz untuk memberikan jawaban-jawaban tentang sekolahan untuk anak-anak mereka. Ya. Jadi silaturahmi kita ketika belajar, kita menimba ilmu. Dari sela-sela menimba ilmu itulah sebenarnya pengalaman belajar itu membuat
saya berpikir pada satu masa perlu sekiranya kita juga memberikan sumbangsih kepada umat ini melalui sesuatu yang kita bisa kerjakan dan umat bisa manfaatkan. Alhamdulillah. Jangan sampai kita sendiri nggak bisa kerjakan, hanya hayalan aja gitu ya. Betul. Umat nggak bisa kerjakan. Jadi salah satu yang alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala sudah berkahi kita semua, kita diberikan kesempatan untuk belajar, dapat ilmu. Lalu bagian daripada tugas kita adalah mewariskan ilmu ini, menyampaikan ilmu ini, pengalaman ini kepada generasi seterusnya, sehingga fungsi kita sebagai warasatul anbiya, walaupun kita bukan ulama, tetap kita lakukan. Filosofi daripada Milbos ini sederhana sekali sebenarnya, yaitu bagaimana nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam Al-Quran dan yang dilakukan secara aplikatif oleh Rasulullah kita wujudkan kembali di tengah gegap gempitanya pendekatan-pendekatan pendidikan yang luar biasa. Semua menawarkan pendekatan-pendekatan pendidikan, tapi karena saya sangat konservatif, Ustaz, belajar di hadis gitu ya. Jadi makanya menurut saya cara pendidikan cara mendidik yang terbaik itu adalah Rasul, dan Rasulullah adalah pendidik yang paling sukses. Luar biasa. Kenapa? Karena berhasil membentuk generasi yang menciptakan generasi berikutnya. Hebat banget. Jadi Rasulullah itu pendidik ulung. Kenapa? Benar-benar fokus kepada itu dia. Rasulullah nggak meninggalkan gedung yang tinggi, bukan Borobudur, bukan Taj Mahal, bukan bangunan-bangunan mewah yang ditinggalkan oleh Rasul. Juga tidak meninggal buku yang berjilid-jilid. Rasulullah tidak meninggalkan 2 kitab yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itu pun dikumpulkan oleh orang setelah Rasulullah SAW. Al-Quran dikumpulkan oleh para sahabat dan hadis-hadis beliau dikumpulkan oleh sahabat. Jadi Rasulullah tidak meninggalkan sesuatu yang berbentuk materi, barang begitu. Tapi yang menariknya adalah Rasulullah meninggalkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, generasi yang sangat-sangat dipuja dan dipuji. Semua orang yang mempunyai objektivitas di dalam menilai, tidak ada a priori akan mengatakan bahwa generasi yang terbaik adalah generasi yang pernah dibentuk, wariskan oleh Rasulullah. Itulah. Jadi Rasulullah laisal mualliful kitab, yabni al-mabani walakin muallifur rijal. Tetapi mereka, Rasulullah adalah pengarang pengarang atau pencetak daripada manusia. Makanya salah satu sumbangsi mungkin yang insya Allah sangat efektif untuk kita berikan kepada umat ini adalah ketika kita concern di dalam mendidik anak-anak yang mereka adalah orang-orang yang kita harapkan menjadi penerus-penerus nilai-nilai kebaikan daripada semua yang telah diwariskan oleh orang-orang terdahulu kepada kita. Makanya kenapa saya melihat bahwa Milbos, betapapun kita ingin memberikan sumbangsih lah dari apa yang telah kita miliki kepada umat ini. Itu filosofinya. Jadi kita ingin sekali belajar sedikit demi sedikit untuk menarik hal-hal yang terbaik dari tradisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendidik anak-anak kita. Oke, terima kasih Ustadz Hatta. Ini sangat menarik sekali ya. Saya merasakan antum itu punya energi, punya roh yang sangat kuat bahwa kami tidak tertarik untuk mewariskan yang namanya buku, gedung dan lain sebagainya, tetapi saya sangat concern kami di Milbos untuk mewariskan sebuah generasi, dan ini menarik. Artinya saya membayangkan kalau saya sebagai orang tua begitu ya, dan saya masukkan anak saya ke Milbos, berarti ini adalah concern Milbos terhadap anak saya untuk membangun generasi yang kuat, begitu ya Ustaz? Betul. Karena manusia itu aset nomor 1. Gedung yang menjulang tinggi, masjid yang begitu banyak, ya. Tapi tanpa rijal,
tanpa generasi yang benar-benar bisa mewariskan nilai-nilai kebaikan, hanya tinggal apa ya? Tinggal berhala-berhala ya. Tinggal berhala-berhala. Betul, Ustaz. Betul. Ya, makanya kita kasihan kadang-kadang ada masjid bagus, nggak ada imam. Betul. Ya, ada tempat yang indah, nggak ada nilai-nilai kebaikannya, malah digunakan untuk hal-hal yang buruk. Maka dan menurut saya sih semua kita orang tua punya aset yang paling mahal, yaitu anak-anak kita. Dan disitulah investasi yang paling menguntungkan. Luar biasa. Oke, saya kalau begini ingat suatu hari Ustaz ya, mohon maaf, saya mendatangi sebuah pesantren di Jawa Timur lah, di Jawa Timur. Kebetulan kiainya di pesantren itu barusan meninggal. Saya ketemu sama guru-gurunya di situ, satid baik senior maupun junior. Kemudian saya tanya, mohon maaf, almarhum itu apa sesuatu yang baik yang dimiliki oleh almarhum? Mohon tulis satu-satu. Kemudian saya tanya kepada salah seorang guru, dan kemudian guru ini menjawab bahwa almarhum ini setiap melihat seseorang selalu melihat baiknya. Kemudian saya tanya lagi, apakah benar kepada guru-guru yang lain? Dia menjawabnya, iya Ustadz, beliau selalu melihat yang baik dari almarhum. Kemudian saya tanya, mekanisme apa di pesantren antum yang bisa memastikan mewariskan anak santri-santri yang ketika juga melihat orang lain selalu melihat kebaikannya, begitu. Dan guru-guru itu ya bingung dia. Jadi kalau kita diwarisi gedung-gedung ini mudah. Iya. Tetapi yang sulit, saya yakin kita dulu pernah ini mewariskan ruh, semangat, begitu ya. Betul. Oke. Betul. Nilai-nilai itu. Nilai-nilainya. Benar. Betul itu, Ustaz. Jadi gini Ustaz. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Secara bahasa sederhana sebenarnya setiap anak yang lahir itu ada potensi. Iya. Ada harapan. Betul. Ya. Ada potensi, ada harapan. Cuman masalahnya adalah bawah. Apakah kedua bapak dan ibunya mau benar-benar concern di dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri anak ini sehingga harapan itu semakin lama semakin besar, atau sebaliknya potensinya semakin lama semakin dimatiin sehingga harapan pun semakin semakin kecil. Iya. Dan ketika harapan itu semakin kecil, yang terjadi adalah kita menyalahkan mereka, anak-anaknya. Padahal yang salah siapa? Orang tua. Naudzubillah. Nah itu makanya ketika Ustadz tadi mengatakan bahwa ada kiai yang mengatakan setiap anak ada potensi, ada kebaikan itu. Jadi Allah nggak mungkin menciptakan seorang makhluk yang namanya manusia satu tanpa dibekali dengan sesuatu yang sangat Masya Allah. Nggak mungkin. Dan tidak mungkin Allah menurunkan dia ke bumi ini untuk menjadi beban untuk dirinya sendiri atau orang lain. Kecuali Allah telah bekali dengan sesuatu yang dia bisa survive. Cuman kadang-kadang kita dari awal sudah pesimis, dari awal tidak concern dan melihat, mohon maaf, uang lebih berharga daripada mendidik anak. Masya Allah. Rumah lebih berharga daripada mendidik anak. Padahal rumah bisa tidak bernilai apapun kalau anak kita tidak berpotensi, tidak mempunyai ilmu. Sebaliknya rumah yang gubuk, jelek, tapi makanya anak-anak di zamannya Umar cerdas banget. Ketika ditanya oleh Umar, anak pengembala kambing ditanya oleh Umar, ya, ini pengembala kambing ini ditanya oleh Umar, kira-kira mana yang lebih bagus, lebih baik, rumahnya bapakmu atau rumahnya Umar Khalifah? Iya. Rumah bapakmu atau rumahnya Umar Khalifah? Anak ini nggak tahu bahwa yang bertanya itu adalah apa? Umar. Dan dia jawab dengan cerdas,
Bagaimana anak zaman dulu cerdas banget. Dia katakan, rumah bapakku lebih baik kalau di dalamnya Umar. Artinya manusia jauh lebih baik daripada ketika manusianya baik di dalamnya, maka nilai kebaikan itu akan ada. Sebaliknya, betul, rumah Umar akan menjadi buruk kalau di dalamnya tidak ada Umar. Kalau ada bapaknya begitu ya. Oke. Menarik Ustaz. Saya agak merinding dingin ketika antum menjelaskan tentang fitrah tadi ya. Fitrah. Ustaz, saya ini membaca kan sebelum wawancara ini saya juga harus tahu sedikit banyak tentang film. Betul. Ada sesuatu yang menarik Ustaz, di dalam visi misi itu ada 4M di situ. Yang pertama saya baca ini ya, mengembangkan, kemudian membentuk, lalu membangun dan menjadi lembaga. Ini kelihatannya dari sisi ini visi misi ini. Gimana ini? Iya, betul. Jadi ada 4M. Pertama, kita ingin sekali mengembangkan pendidikan. Jadi metodenya dulu. Metodenya kita dapatkan mengembangkan pendidikan ala Rasulullah. Artinya ini iman, keyakinan betul bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam mendidik itu adalah metode yang terbaik. Dan terbukti, bukan omong kosong, bukan teori yang diperdebatkan, terbukti. Betul. Kenapa? Karena generasi yang berhasil dibentuk oleh Rasulullah, generasi sahabat menjadi generasi yang terbaik. Betul. Dan menariknya, tidak ada seorang pun di sekitar Rasulullah yang tidak berkembang potensinya. Siapa? Coba lihat. Ada nggak salah seorang sahabat yang nggak berkembang potensinya? Bilal, budak, berkembang. Ammar bin Yasir juga budak. Abdullah bin Mas'ud, pengembala kambing juga. Apalagi orang-orang yang memang berpotensi. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Semuanya berkembang. Semua melejit. Makanya yang dibentuk bukan ilmunya, tapi kepribadiannya, tempatnya. Nah, Rasulullah tidak banyak komentar, tidak banyak ceramah, tidak banyak seperti kita ngajar di kelas kan bisa 45 menit. Tiap hari minggu sekali-sekali saja, tetapi yang dibentuk oleh Rasulullah adalah kepribadian dan tradisi hidup, cara hidup. Nah, kebanyakan sekolah ngajarin cara jawab soal. Betul. Trik-triknya jawab soal, bagaimana nilai UN tinggi, bagaimana ujian lulus. Kira-kira mohon maaf, kalau dibuat UN untuk sahabat lulus nggak ya? Ini menarik ini ya. Mohon maaf Ustaz Data. Sekarang ini kan menjamur yang namanya kursus-kursus itu loh ya. Betul. Itu semuanya mayoritas adalah bagaimana menjawab soal dengan trik cepat. Padahal semua orang sukses kalau ditanya. Apa yang membuat dia sukses? Ilmu atau kepribadiannya? Kepribadian. Sikap, tradisi. Oleh sebab itu, concernlah dengan membentuk kepribadian anak. Ilmu penting, tapi harus membuat anak mempunyai kepribadian. Bukan sekedar anak tahu jawaban-jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang nggak ada hubungan dengan hidupnya. Makanya poin kedua dari misi kita adalah membangun kepribadian dan tradisi hidup sesuai dengan Rasulullah, karena tradisi hidup yang paling baik. Dan di sini di Milbos ini memang kita buat kehidupan sehari-hari itu kita dekatkan dengan dalil daripada Rasulullah. Rasulullah begini ketika bangun pagi, dalilnya ini, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Jadi biasa kita usahakan banget bahwa mereka mulai dari kecil itu sudah punya idola yang mereka ingin terus contoh. Sebagaimana idola ya. Benar. Sebagaimana Abdullah bin Umar yang sangat mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situ kita berharap terbentuknya karakter, dan karakter itu tentu berbuah nasib yang akan menghasilkan sesuai dengan karakternya kesuksesan, keberhasilan dunia dan akhirat. Karakter kepemimpinan itu penting. Kenapa? Karena kullukum ra'in, kata Rasulullah. Setiap kalian pemimpin, maka kepemimpinan itu sebenarnya karakter dasar dari setiap manusia. Maka orang yang tidak mempunyai kepemimpinan, sebenarnya dia sendiri tidak mempunyai kepribadian. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
Artinya Betul. nggak ada orang yang tidak mempunyai bawahan yang harus dia pertanggungjawabkan. Dia minimal memimpin dirinya. Maka mohon maaf, kadang-kadang orang tua bertanya tentang, Ustaz, nanti anak saya jadi apa? Nanti bisa jadi ini enggak, jadi itu enggak, jadi ini enggak. Sebenarnya sederhana dia. Kalau dia sudah memimpin dirinya, dia bisa jadi apa yang akan dia pilih untuk hidup. Masya Allah. Menarik Ustaz. Oke, terima kasih. Ini memperkuat yang leadership-nya Ustaz tadi kepemimpin ini ya. Oke, saya ini. Artinya ya memang kita ini mencetak kader pemimpin, dan pemimpin dimulai dari diri sendiri. Betul. Makanya tujuan pendidikan kita sederhana banget, Ustaz Miftah. Tujuan kita ya doa semua orang tua. Ini sebenarnya apapun yang orang tua cita-cita terhadap anaknya, ternyata doanya sama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, pertama qurrata ayun. Yang kedua waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah. Ini ya, jadi filosofi leadership itu di sini. Betul. Dan jadi leadership itu harus. Kenapa? Karena doanya semua orang tua kok. Makanya ketika dikatakan leadership, apakah nanti harus jadi bupati atau apa? Ya mungkin boleh. Kalau dia sudah punya bakat, ya nggak ada masalah. Atau punya potensi kesempatan, nggak ada masalah. Tapi minimal bahwa kesuksesan hidup dia ketika dia mampu mempunyai waja'alna lil muttaqina imam. Imam untuk hidupnya, imam untuk keluarganya, imam untuk orang-orang di bawah tanggung jawabnya dan sekitarnya. Subhanallah. Oke Ustaz, kita pertemuan terakhir kita ini di IBF, masih ingat Ustaz? Masya Allah. 1 tahun ya. Masya Allah. Ada sebuah pertanyaan yang sempat saya sampaikan ke Ustadz, dan saya betul-betul menganggap pertanyaan ini konyol dari saya ya. Biasalah pertanyaan, Ustadz, ini Milbos ini target hafalannya berapa, kan begitu? Betul. Antum jawabnya luar biasa. Yang membuat saya itu istilahnya nggak bisa ngomong lah. Bahasa Inggrisnya apa itu? Speechless lah ya. Speechless. Ya. Begini pertanyaan saya, Ustadz Hatta, target hafalan Milbos ini berapa? Karena wali murid itu sering sekali bertanya tentang itu, dan antum jawabannya luar biasa. Kami tidak menarget anak-anak itu secara komunitas, tetapi kami menarget anak-anak pada potensi masing-masing. Kalau memang potensinya hafalan, ya kami akan target sesuai dengan yang diskusi kami dengan anak itu. Kalau potensinya adalah sains, ya kami target sesuai dengan ini. Ini menarik untuk kita ungkap ke calon wali santri dan para wali murid ini, Ustadz Hatta. Mohon pertajam ini, Ustadz. Baik. Ya. Poin pertama, Ustadz Miftah. Iya. Di Milbos, Quran itu materi paling penting. Alhamdulillah. Jadi di Milbos Al-Quran itu materi paling penting dan paling banyak mengambil waktu. Subhanallah. Yeah. Ya, cuman itu tadi pertanyaannya, kalau Ustadz bertanya berapa targetnya untuk apa, kan? Jawabannya benar. Kami tidak mentarget anak, tapi kami memotivasi anak. Sehingga anak-anak itulah yang mengeluarkan potensi dirinya untuk bisa menghafal semaksimal yang dia mampu. Artinya ketika motivasi itu diterima oleh akalnya dan hatinya, maka akan keluarlah. Makanya alhamdulillah, Ustaz, ini setahun itu ada yang 8 juz, Ustaz. Subhanallah. Itu kalau 3 tahun berarti 24 juz ya, Ustaz? Iya, insya Allah 3 tahun hatam itu kalau sampai. Betul. Cuman kita nggak mengatakan kamu harus hatam, enggak. Tapi kita katakan keutamaan mengapa kita harus menghafal Quran. Kenapa? Percuma kita target kalau motivasinya enggak kuat. Itu yang pertama. Oke, sebentar Ustaz. Ini menarik, saya ambil dulu. Ini menarik ini. Artinya Milbos
tidak pernah menarget anak, tetapi motivasi. Benar. Dan yang dibangun berarti kalau di sini adalah betul-betul motivasi internal anak itu. Benar. Okay. Dan jadi begini, bahasa sederhananya, kita tidak mentarget anaknya, tapi mentarget gurunya, dan gurunya memotivasi anaknya. Yes. Clear Ustadz yang pertama ini. Lanjut. Kenapa? Karena motivasi tanpa ada sarananya ya nggak akan ada motivasi juga kan? Betul. Maka harus ada, karena pendekatan kita adalah 1-6, maka satu orang guru akan memperhatikan 6 orang santri, maka termasuk Quran itu kita perhatikan betul. Untuk bisa mereka seoptimal mungkin untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Tapi poin yang kedua, gimana? Penting. Jadi Al-Quran tetap materi paling penting. Poin kedua, bahwa tidak semua anak mempunyai kemampuan yang sama untuk menghafal. Jadi ada potensi-potensi lain yang di dalam dirinya yang bisa dikembangkan. Jadi begini, para sahabat pun tidak semua hafal Quran. Iya. Itu yang harus kita pahami. Dan di Milbos, sebagaimana juga Rasulullah, semua potensi dihargai, semua kelebihan dihormati. Dan bahasa sederhananya teori kita adalah buat panggung untuk semua anak. Jadi bukan hanya panggung untuk yang hafid, tapi juga ada panggung untuk yang pintar matematika. Iya. Ada panggung untuk yang pintar seni. Ada panggung untuk yang pintar artis, misalnya suka tampil, atau apapun. Mereka semua adalah anak-anak terbaik dengan potensinya. Kalau seandainya dia tidak mampu di hafalan, maka kita support untuk yang lain, walaupun tetap saja tiap hari tidak ada hari kecuali ada bersama Al-Quran. Betul. Maksud saya jangan sampai anak-anak yang punya potensi lain nggak dihargai, sehingga akhirnya potensi-potensi yang baik itu mati gara-gara kita cuma menilai dari satu sudut, yaitu hafalan Al-Quran. Poin yang ketiga, bukan sekedar hafalnya, tetapi bagaimana dia mulai mengerti betul apa kewajibannya terhadap Al-Quran yang dia hafal ini. Bagaimana memahami aktivitasnya, akhlaknya, perilakunya, dan seterusnya. Itu yang juga menjadi salah satu yang kita tekankan betul dalam sistem pendidikan kita. Jangan sampai pembawa Al-Quran tidak berakhlak Al-Quran. Itu menarik kata kuncinya. Jangan sampai mereka penghafal Al-Quran justru tidak membawa akhlak-akhlak atau sikap-sikap yang Qurani. Betul. Oke Ustadz, lanjut Ustadz. Jadinya ini, kalau dilihat dari sistem pendidikan di Milbos, itu gimana Ustadz kalau bisa sekilas antum menjelaskan biar para wali murid itu paham ini? Ya. Sistem pendidikan kita di Milbos ini kita menggabungkan antara dua kan, ada SMP, dengan boarding. Nah, sistem pendidikan SMP SMA membekali mereka dengan data-data, dengan big data yang dibutuhkan. Kehidupan pesantren menjadikan data-data itu menjadi aktivitas. Data-data itu makanya dua ini nggak dipisahkan. Apa yang dipelajari di kelas dilahirkan menjadi aktivitas di luar kelas. Makanya kita punya dua di sini, ada guru mapel, guru mata pelajaran, ada guru murabbi. Yang di asrama gitu ya Ustadz ya itu. Nah, dua-duanya punya kurikulum. Kalau di kelas itu kurikulum kelas. Sementara di asrama, keluar dari kelas, bukan di asrama, keluar dari kelas langsung masuk kepada kurikulum yang sebenarnya sejalan tetapi pendekatannya yang berbeda. Nah, sehingga antara kehidupan sehari-hari dan apa yang dipelajari itu klop. Inilah salah satu keuntungan sistem boarding. Dan itu Pak Ustadz Miftah, itu rahasia keberhasilan pendidikan Rasul. Salah satu rahasianya adalah bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah itulah yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari.
Beda sekarang dengan kehidupan kita di dunia belajar di sekolah nilai kebaikan semua. Pas di luar dari kelas, keluar dari sekolah, beda lagi yang kita. Betul. Makanya pendidikan sistem boarding ini sangat efektif banget untuk membuat anak-anak memahami betul, karena kita pahami di konsep pendidikan kita bahwa ilmu itu tidak bermanfaat apa-apa kecuali telah menjadi aktivitas, menjadi amal, menjadi karakter, menjadi kebiasaan. Betul. Iya. Oke Ustadz, ini pembinaannya sangat eksklusif Ustadz. Saya lihat itu antum menjelaskan eksklusif di dalam kriteria kategori yang antum jelaskan adalah satu musyrif atau satu murabbi itu untuk 6 santri. Betul. Ya, ini saya kira wah besar sekali ini. Jadinya betul-betul pendekatannya individual sekali. Gimana ini Ustaz? Gimana ini Ustaz? Jadi ini sekolah private. Ini sekolah private karena jadi yang harus dipahami, satu murabbi dengan 6 orang santri. Satu murabbi ini benar-benar guru, bukan senior. Bukan senior yang bukan setingkat SMA, bukan ya. Ini benar-benar apa? Jadi makanya fungsi guru di kita ada 5. Dia diantaranya adalah guru kelas, tapi dia juga murabbi. Kelas dia jadi guru, di kamar dia jadi murabbi. Nah, ketika jadi murabbi, dia benar-benar bertanggung jawab untuk mengelola 6 orang anak itu dengan pengelolaan 24 jam. Bangun jam 3 pagi, dibangunin, kemudian sampai sebelum tidur didongengin. Jadi ada dongeng, jadi kita hidupnya seperti di rumah, Ustaz. Nggak ada bel, nggak ada lonceng, nggak ada jaros, semua seperti di rumah. Bangun pagi dibangunin, lalu nanti sebelum tidur dipimpin doa, lalu diceritain cerita-cerita para sahabat, para rasul sebagai pengantar tidur mereka, baru mereka tertidur lelap dan besok pagi dibangunin lagi. Selama kehidupan sehari-hari diawasi dengan baik, apa yang dikatakan, apa yang digitukan, lalu materi-materi yang menjadi bahan pengamatan itulah nanti yang menjadi materi-materi tarbiyah, riayah, pembimbingan kepada anak-anak. Misalnya mereka ngomong sesuatu yang nggak pantas, catat, lalu nanti dijadikan materi ketika di halakoh. Jadi halakoh-halakohnya itu bersama murabbi ini. Al-Quran bersama beliau, memahami pelajaran. Jadi ada 5, saya ulang. Jadi sebagai murabbi, sebagai guru, lalu sebagai murabbi, sebagai motivator. Jadi bagaimana anak-anak selalu termotivasi dengan guru ini. Betul. Yang menariknya adalah sebagai orang tua. Oh, yang keempat orang tua ini ya. Unik, Ustaz Miftah. Ya, gimana Ustaz Data? Di pesantren, kita berharap anak semakin dekat dengan orang tuanya. Kan unik nih. Dia jauh dengan orang tua, tapi kita pengen anak itu semakin dekat, semakin ngerti orang tuanya siapa, lalu semakin merasa mendapat penghargaan dari orang tua. Karena salah satu fungsi guru, kita sampaikan kepada guru-guru, kalian adalah orang yang mewakili orang tua. Maka setiap hari hadirkan orang tuanya, bukan fisiknya, tapi ungkapan-ungkapan yang mestinya diungkapkan oleh orang tua. Mantap ini ya. Hadir, misalnya di hafal Quran gitu ya, dikatakan oleh gurunya, wah, bapakmu akan mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada kamu, hebat hari ini. Alhamdulillah. Kalau jadi itu ungkapan sehari-hari, sehingga seakan-akan bapak dan ibunya selalu hadir, walaupun di kita peraturannya nggak boleh dikunjungi kecuali sebulan sekali. Kalau saya jadi anaknya senang, Ustaz. Supaya itu rindunya, kangennya itu hangat benar gitu loh, besar. Betul. Ketika ketemu benar dihargai. Nah, yang terakhir sebagai teman. Hingga kita berharap anak-anak itu mau curhat, mau ngomong dengan murabbinya sampai masalah-masalah yang sangat pribadi. Dan itu salah satu pengalaman kita di pesantren. Betul. Itu yang sering kita nggak dapetin. Kita ngomong kemana gitu ya? Ya mohon maaf gini, saya ini sering kan anak saya juga di pesantren, banyak wali santri juga, Ustadz,
saya ini khawatir anak saya itu kalau selama di pesantren nanti kena bully temennya, akhirnya sampai itu mereka nggak kerasan gimana Ustadz, kan begitu tuh. Tapi kalau ngelihat begini nggak mungkin anak kena bully ya, karena memang ada bully itu karena tradisi mereka dari luar dibawa ke sini kan. Tapi itu tadi ketika mereka melakukan langsung ada teman. Sehingga contohnya sederhana sekali, salah satu nilai yang kita kuatkan banget adalah ar-rahmah. Jadi kasih sayang sebagaimana Rasulullah SAW dalam ar-rahmah yarhamu irhamu man fil ardi yarhamukum man sama. Kemudian yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar, hadisnya Rasulullah. Nah, itu benar-benar kita buat. Jadi maksudnya anak-anak yang punya potensi dibully oleh orang, itu benar-benar kita lihat siapa yang mempunyai potensi bully terhadap dia. Jadi kalau ada anak yang mempunyai kemungkinan untuk membuli A, nah anak inilah yang si anak yang mungkin berpotensi inilah kita beri amanat untuk memberikan kasih sayang kepada. Coba kamu ambilin nasinya, coba kamu perhatiin dia. Jadi seakan-akan dia menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap itu, dan itu memang tidak mungkin dilakukan kecuali dengan pengamatan yang cukup intens terhadap anak. Ini menarik. Jadinya baru potensi membuli aja sudah teridentifikasi ya dengan jumlah 16 ini luar biasa. Oke, selanjutnya Ustadz. Ini masuk tahun keberapa ini Ustadz Milbos ini? Baru sekali kita baru masuk tahun kedua ya. Oke. Ini Bapak Ibu, ini menarik ini Milbos ini. Tahun kedua. Cuma kalau saya dengar ini persiapannya sudah beberapa tahun sebelumnya. Betul. Karena gurunya sendiri itu harus didikan dari Ustadz Hatta sendiri ini ya. Betul. Dengan teman-teman ini berarti kan ini yang benar sebelum membuat sekolahan, maka yang dilakukan oleh Maghfirah ini membuat yang namanya gurunya. Ini menarik ini. Gimana Ustadz? Tolong ini. Betul Ustadz Miftah. Jadi kita ngomong kemana aja silakan. Tapi masalahnya kalau nggak ada yang jalani ya jadi omong kosong. Betul. Makanya visi sebesar apapun, menggebu-gebu tentang visinya, balik lagi man yu'allikul jaros ya. Siapa yang naruh lonceng itu dia. Siapa yang jalanin. Makanya karena saya melihat bahwa hal-hal yang ini tidak sederhana, tidak bisa begitu saja dilakukan kecuali dengan orang-orang yang benar-benar telah meyakini nilai-nilai ini. Lalu untuk melakukan itu kami mencetak sendiri guru untuk Milbos ini. Kita bikin sekolah namanya STIPI, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam. Alhamdulillah udah resmi. Kita rekrut orang-orang anak-anak terbaik, dan sekolah ini gratis, bukan gratisan murahan, artinya gratis karena mereka tidak bisa membayarnya pakai uang. Mereka membayarnya pakai kesungguh-sungguhan dan keseriusan. Kenapa? Karena semua yang tamat kita akan angkat menjadi guru Milbos setelah hasil. Masya Allah. Nah, jadi mereka dari masuk, alhamdulillah sekarang kita lagi buka ini pendaftarannya. Kemarin rata-rata 10% yang dari yang daftar kita terima, Ustaz. Nah, dari misalnya tahun lalu sekitar 700-an, yang kita terima 75. Ya Allah. Nah, nanti tamatnya itu tinggal 20 orang, Ustaz. 20, 25. Jadi benar-benar kita seleksi supaya ketika mereka mendidik anak-anak, pertama mereka mempunyai keyakinan yang sebagaimana kita yakini bahwa ini adalah aset terbesar. Ini bukan barang sembarangan. Anak ini adalah yang paling mahal. Kalau mau dipilih kalau ditawarkan kepada orang tua pilih harta atau pilih anak, insya Allah yang fitrahnya masih sehat akan pilih anak. Betul. Kalau fitrahnya sehat gitu ya, kalau fitrahnya duit ya. Aset yang termahal diserahkan kepada kita, maka tidak boleh kita alay sama sekali. Prinsip inilah yang diulang-ulang disampaikan untuk bisa dilakukan di dalam proses pendidikan. Yang kedua,
proses pendidikan yang kita lakukan ini sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan di dalam tradisi beliau, bagaimana telatennya Rasulullah memperhatikan para sahabat, memperhatikan para sahabat, anak-anak dari sahabat yang telaten sekali. Nah, mengajar itu pengabdian, mengajar itu berkarya, menciptakan karya untuk kita persembahkan kepada wa qul ya'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min, kepada 3 karya yang kita dipersembahkan kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada Allah. Oleh sebab itu nilai-nilai inilah selama 3 tahun kita didik kepada mereka. Untuk mudah-mudahan ditanamkan kembali kepada anak-anak. Karena pendekatan yang berbeda ini, maka mau tidak mau kita harus didik sendiri guru-gurunya. Dan alhamdulillah kita sudah ada generasi pertama, dan ini yang mulai dari tahun kemarin, dan sekarang tahun kedua ini angkatan yang kedua, terus begitu insya Allah. Oke. Terima kasih Ustadz Hatta. Jadi ini sangat menarik bagi Bapak Ibu wali murid atau calon wali santri, bahwa semua guru-guru dan murabi yang ada di Milbos ini adalah didikan dari STIPI, yang itu sudah dipersiapkan sebelumnya, sehingga secara fikroh itu insya Allah relatif sama baik begitu. Dan ini yang menarik ini. Banyak, ya gimana? Semua yang akan dia ajarkan, semua yang akan dia didikkan di Milbos sudah dilakukan dan dipelajari oleh mereka ketika di STIPI. Subhanallah. Jadi kalau mereka mendidik anak-anak bangun jam 3, mereka sudah bangun jam 3 selama masa pendidikan STIPI. Tahajud, berdoa, sudah mereka lakukan. Kenapa? Tanpa mereka lakukan maka mereka nggak punya rasa. Paham boleh, ngerti boleh, tapi belum tentu punya rasa. Ini luar biasa. Terima kasih Ustadz. Ini luar biasa. Jadinya ini. Mohon maaf Ustadz. Ini sekarang kita bicara tentang Kampung Maghfirah ya. Karena Milbos itu kan salah satu lembaga di Kampung Maghfirah ini. Betul. Tolong antum jelaskan apa sih Kampung Maghfirah. Kalau saya itu masuk ke sana itu kelihatan masuk hutan, tapi ketika di atas itu seperti melihat kota pendidikan yang sangat religius, sangat islami. Gimana Ustaz? Baik, terima kasih banyak Ustadz Miftah. Ahlan wa sahlan, antum datang lagi silahkan, dan saling sinergi kita antara Geria Parenting dengan Kampung Maghfirah. Jadi Kampung Maghfirah ini idenya adalah bagaimana kita membuat sebuah kampung yang menjadi area tempat untuk belajar semua level manusia, dari level anak-anak sampai orang tua. Kita ingin sekali mengeksplor, mengambil dari kehidupan Rasulullah, bagaimana didik anak ketika umur sekian, bagaimana ketika umur sekian sampai ketika kita jadi lansia. Saya sebut kampung karena kita berharap di sana ada kehidupan yang utuh. Jadi bukan sekolah yang hanya waktu tertentu kita ada di situ gitu ya. Kalau sekolah kan terbatas. Atau pesantren dalam umur sekian saja kita di situ, tapi ini kampung. Nah, di dalam kampung ini kita ingin ada berbagai macam pendidikan dengan level-level pendidikan. Yang sekarang sudah ada kan sekolah tingginya, tinggi. Kampung Maghfirah itu. Lalu yang sekarang sedang kita diskusikan adalah untuk tingkat SMP dan SMA-nya. Nah, yang rutin tiap hari Sabtu dan Ahad, tapi sekarang terhenti gara-gara COVID-19 ini, yaitu pendidikan untuk orang dewasa. Mereka datang ke sini hari Sabtu, lalu mereka pulang hari Ahad. Mereka lakukan, kita belajar Al-Quran, belajar agama, lalu berdoa bersama, baca Quran, Qiyamul Lail, dan seterusnya. Itu kita lakukan di sini sehingga mereka dapat merasakan sesuatu yang mereka bisa bawa untuk kehidupan 1 minggu ke depan. Minggu depan mau ke sini lagi boleh, gitu kan? Boleh. Itu untuk publik terbuka. Juga kita ingin adakan
semacam tempat-tempat untuk training outbound yang bisa digunakan oleh publik untuk melakukan kegiatan-kegiatan khusus, misalnya corporate dan seterusnya. Tapi tetap nuansanya kita buat nuansa-nuansa yang tidak saja menyentuh fisik, tapi juga menyentuh hati dan akalnya. Terima kasih. Dan yang terakhir ada, insya Allah ada rumah-rumah kita sebut dengan pesantren Husnul Khatimah, yaitu orang-orang tua, orang-orang tua yang ingin mengisi waktunya bermanfaat, dibimbing mengisinya, dikasih ilmu, dibimbing ibadahnya. Lalu yang poin yang ketiga yang menarik, diberikan makna kepada hidupnya untuk membuat nilai-nilai yang lebih besar di akhir-akhir terakhir. Misalnya dia punya ilmu, yuk sharing ilmunya, dia punya keterampilan, sharing keterampilannya, sehingga mereka mempunyai makna, merasa bahwa bernilai hidupnya, dan itu menjadi sebuah modal yang paling baik untuk hari-hari akhir ketika kita sudah mempersiapkan kehidupan akhirat kita gitu. Itu. Iya Ustadz, terima kasih. Ini menarik ini. Dan insya Allah moga-moga para wali murid, calon wali santri nanti tinggal ngetik aja Kampung Maghfirah sudah komplit ya Ustadz. Kampung Maghfirah atau Milbos sudah ketemu itu. Milbos ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya ini Ustadz. Kalau melihat begini kan ini sangat ideal Ustadz ya. Kan sangat ideal, pendidikannya juga, gurunya. Nah, kalau calon wali santri memasukkan anaknya, untuk sementara kan putra saja dulu ya Ustadz ya. Iya. 2 tahun lagi putri insya Allah. 2 tahun lagi. Karena sedang disiapkan gurunya. Ingat ya, ini penting ya. Yang dipikirkan dulu bukan gedungnya, tapi selalu adalah gurunya. Luar biasa. Dan ini kelihatan sangat spontan dan betul-betul visi beliaunya sangat kuat ini. Pendanaan Ustaz. Ini Pak calon wali santri ini berapa yang harus bayar gitu, apalagi melihat fotonya dan lain sebagainya. Yang sebelum saya jawab, pertama proyek Kampung Maghfirah, Milbos dan seluruhnya ini adalah proyek akhirat. Jadi ini kita wakafkan dan menjadi lembaga yang kita harapkan langgeng ke depan. Jadi kita sama sekali tidak mencari dunia di sini, tidak. Jadi insya Allah yayasannya segala macam ya sebagaimana yang diajarkan kita dulu ketika di pesantren. Kita ingin sekali menjadi lembaga yang umurnya panjang ratusan tahun ke depan. Maka semua yang dibayarkan kepada kita 100% itu dikelola balik untuk cuman 2 saja, untuk anaknya atau untuk investasi akhiratnya. Kenapa? Karena kita pakai subsidi silang antara Milbos dengan Stipi. Jadi Stipi berbayar, Milbosnya gratis. Kenapa? Karena guru-guru terbaik memang harus kita siapkan. Kita jangan sampai orang-orang terbaik nggak bisa belajar gara-gara dana, atau mereka merasa sudah bayar lalu potensinya malah nggak dikembangkan. Nah, oleh sebab itu di Milbos ini memang berbayar, dan kalau menurut saya sih harganya ya 100% kita balikan kepada dual itu. Ada untuk anaknya, jadi misalnya uangnya yang untuk sekarang ini masuknya itu tapi akan ada kenaikan ke depan, masuknya itu 29 juta. Ada kenaikan ke depan untuk gedung, kemudian untuk untuk sarana dan prasarana, kemudian untuk biaya pendidikan sarana belajarnya di sini cukup mahal Ustadz Miftah, karena kita punya pendekatan di kelas itu PBL, Project Based Learning. Jadi banyak hal-hal yang bersifat praktek, bersifat itu, sehingga materi-materi, misalnya belajar panas bumi, kita bawa kompor, bawa materi apa-apa yang bisa dimasak untuk membukti, wah kalau panas itu dampaknya begini gitu. Jadi hanya baca buku, banyak praktek sehingga banyak bahan yang harus dibawa ke kelas, sehingga uang belajarnya itu cukup mahal gitu ya. Terus yang ketiga ya itu tadi biaya makannya juga di sini alhamdulillah makanannya cukup bergizi.
bergizi. Jadi makannya 4 kali, 3 kali makan dan 1 kali snack dengan susu dan seterusnya. Dan di sini ya kita nggak pakai warung, jadi anak-anak kita harapkan mereka sudah cukup puas dengan makanan gitu. Makanya agak mahal, bayarannya mungkin 3 jutaan lebih gitu untuk per bulan, kemudian untuk masuknya juga 30 juta lebih. Tapi menurut saya itu tadi kita berusaha semaksimal mungkin, tidak mahal tapi dengan nilai yang tidak kalah lah dibandingkan dengan yang lebih mahal daripada kita untuk di kelasnya begitu. Terima kasih Ustaz Atta. Tapi memang ya ada beberapa wali murid yang ya saya tahu, dan wali santri dari Milbos, mereka juga cocok lah dengan kondisinya, fasilitasnya yang begitu rupa, terus juga layanan pendidikannya begitu rupa. Saya pikir untuk daerah Bogor nggak terlalu mahal, Ustaz. Ya apalagi 16, Ustaz. Satu guru cuma 6 orang. Betul, nggak terlalu. Ini luar biasa. Ini saya kira ini nggak ada di boarding yang selain di Milbos 16 ini ya. Karena itu tadi kita lihat bahwa anak itu aset, sehingga kita nggak boleh main-main terhadap mereka gitu aja. Betul. Juga Bapak Ibu wali murid, saya harus menjelaskan di sini karena ketika kita naik ke atas ke Kampung Maghfirah itu suasananya begitu sejuk, tidak ada polusi ya Ustaz ya. Iya, di atas di gunung nggak ada, dan mentok, nggak ada mobil, nggak ada yang lewat ke atas lagi, nggak ada begitu ya. Yaitu jalan satu-satunya begitu ya. Terakhir Ustaz, ini sudah sudah menjelang 1 jam ini Ustaz. Kalau calon wali santri mau masuk ke Milbos ini, kira-kira pesan dari Ustadz apa ini? Ya, yang pertama, yang paling penting memang niat kita bahwa anak kita menjadi aset akhirat sebelum menjadi aset dunia. Iya. Ketika kita ingin anak kita menjadi aset akhirat sebelum menjadi aset dunia, maka insya Allah tujuan dengan Milbos menjadi satu. Jadi kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan orang tua kan macam-macam, Ustaz. Ini ada robotik nggak? Ada YouTube, jadi latihan YouTubers nggak? Segala macam. Wah, itu. Nah, kalau kita ngelayani semua permintaan itu, maka kita nggak jadi apa-apa. Betul. La ilaha illa wa la ilaha illa. Nah, makanya sekali lagi kita sangat fokus kepada pembentukan kepribadian. Sangat fokus kepada pembekalan ilmu akhirat mereka, tetapi semua ilmu-ilmu umum potensinya kita sangat kembangkan. Dan anak-anak di sini kita berusaha kalau ada kelas OSN juga untuk olimpiade segala macam kita buat, tapi kita berharap bahwa mereka menjadi aset orang tuanya untuk akhirat sebelum aset dunianya. Terus yang kedua, ikhlaskan anak kita belajar. Jadi kadang-kadang mohon maaf, anaknya khusyuk, orang tuanya yang nggak khusyuk. Anaknya siap, orang tuanya nggak siap berpisah. Betul, orang tuanya nggak siap. Jadi ya kadang-kadang kasih sayang itu ya harus dilepas, dibuat dia mandiri. Dikelonin terus itu kadang-kadang tidak memberikan yang harus dipisah. Terus yang ketiga yang sangat penting sekali yang harus kita pahami bahwa ketika anak kita di sini berkembang potensinya apapun itu, maka ridholah. Jangan sampai kita memaksa dia untuk menjadi sesuatu yang mungkin anak kita tidak mempunyai potensi di situ. Ridholah, dan insya Allah mereka semua adalah anak-anak yang mempunyai potensi. Misalnya ingin sekali jadi hafidz, sementara anaknya seperti saya juga, anak saya ada yang hafidz, tapi ada juga yang nggak bisa jadi hafidz. Saya juga memahami dan memberikan porsi kepada dia. Saya juga respect dengan apa yang dia miliki, supaya kita semua bisa menumbuhkan potensi anak. Jangan dimatikan potensi karena mereka merasa tidak mampu memuaskan keinginan kita. Luar biasa Ustaz. Terima kasih Ustaz Atta atas pertemuan ini. Kami dari Kriya Parenting Indonesia mengucapkan terima kasih, dan kami hanya bisa berdoa semoga Ustaz Atta selalu istiqomah di jalan dakwah ini. Terus yang kedua juga selalu sehat walafiat,
dan khusus untuk Kampung Maghfirah dan Milbosnya, semoga semakin maju dan bermanfaat bagi umat. Terima kasih banyak Ustadz Miftah dan krunya ini semua, Masya Allah diberi kesempatan untuk ta'aruf dengan semua yang kenal dengan Ustadz Miftah. Alhamdulillah, nanti kita sharekan Ustadz semuanya seantero tentunya. Terima kasih Ustadz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.